inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nyambung tidak dengan Yohanes 3:16 tadi? Iya, betul. Oke, berarti sabar. Berarti kita harus percaya Yesus sebagai apa agar kita memperoleh hidup yang kekal? Ya, sebagai juru selamat yang diutus, Pak. Utusan kan? Iya, diutus, tapi dia juru selamat. Tanpa juru selamat yang diutus. Iya, sabar dulu, Pak. Ya. Mantap, juru selamat. Dengar dulu. Percaya kepada Yesus ini sebagai apa? Yang tertulis di Bibel, Pak. Kan yang tertulis di Bibel kita kembali. Masa Anda mau menambah-nambahkan? Betul. Itu saya sepakat, setuju. Nah, Tidak boleh ditambah, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh menambah-nambahkan firman Tuhan, tidak boleh mengurangi-ngurangi firman Tuhan. Barang siapa menambah-nambahkan firman Tuhan dan barang siapa mengurangi-ngurangi firman Tuhan, maka dialah si jahat. Sepakat kita ya? Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita tanya kepada Yesus, Yesus, percaya kepada kamu sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal? Dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti hidup yang kekal ini mengenal Yesus sebagai apa? Kalau, ya itulah tadi, kalau dalam teks ini, Pak, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau itu kan Tuhan ya, Sang Pencipta itu ya, Engkau. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah, tidak ada duanya. Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, berarti untuk memperoleh hidup yang kekal, menurut Yohanes 17:3 kita percaya Yesus sebagai Tuhan, apa utusan Tuhan? Ya, itulah utusan Tuhan, juru selamat yang diutus, Pak. Nah, tunggu, ya, Pak. sabar. Saya jelaskan dulu, Pak ya. Iya, sabar. Saya Oke, silakan. Ya, jadi saya jelaskan dalam perspektif pandangan iman Kristen kenapa Yesus dijadikan sebagai Tuhan dan juru selamat. Pertama, ada dalilnya. Yesus itu berfirman, Pak. Satu-satunya orang yang bisa berfirman hanya Tuhan, Pak. Nabi tidak bisa berfirman. Nah, sepakat kita, Pak ya. Nabi tidak bisa berfirman. Hanya bisa menyampaikan ulang apa yang dipesankan Tuhan. Yesus itu berfirman. Yang kedua, Yesus itu mengampuni dosa. Yang pantas, yang layak untuk mengampuni dosa manusia hanya Tuhan, Pak. Jadi Yesus berfirman, Yesus mengampuni dosa. Yang ketiga, Yesus itu tahu jalan ke surga. Yang tahu jalan ke surga itu, Pak, hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu jalan ke surga. Yang empat, Yesus mempunyai kuasa di bumi dan di surga, Pak. Jadi yang punya kuasa, manusia raja-raja boleh berkuasa di bumi, tetapi yang punya kuasa di surga hanya empat, Pak. Jadi yang kelima, Pak, lima. Yesus adalah manusia, adalah pribadi yang suci, Pak. Tidak ada dosa yang pernah dilakukan oleh Yesus ini. Mohon maaf, saya mau dahului dengan kata mohon maaf, Pak. Dalam Al-Quran pun mengakui bahwa Isa itu adalah manusia yang suci, Pak ya. Saya saya lupa di mana terdapat itu, Pak. Tapi saya mohon maaf, tidak ada niat lain untuk mengutip ya. Saya hanya menyampaikan bahwa di dalam kitab lain pun terkonfirmasi bahwa Yesus adalah pribadi yang suci, berbeda dengan pribadi-pribadi yang lain, yang nabi-nabi yang lain. Nah, itulah dasar iman Kristen bahwa Yesus itu Tuhan dan juru selamat karena dia manusia suci, dia pribadi yang bisa berfirman, dia pribadi yang mengampuni dosa, dia pribadi yang berkuasa di bumi dan di surga, dia pribadi yang tahu jalan ke surga. Dalilnya kalau misalnya ditanyakan di mana itu akan saya tunjukkan, tetapi belum ada pertanyaan. Saya hanya memberikan clue-cluenya bahwa itulah dasar iman Kristen, sehingga kenapa Yesus harus menjadi juru selamat. Dan dalam konteks teks ayat ini memang betul yang Pak Lodin bilang bahwa dia utusan. Oke,
Oke, itu tidak masalah Pak. Betul, itu betul Pak. Saya amini itu firman Tuhan, betul. Yesus diutus, firman-Nya itu yang Yesus diutus untuk menjadi manusia. Karena tidak mungkin lagi Allah itu tadi saya jelaskan bahwa tidak mungkin dia secara langsung datang menjumpai kita manusia. Manusia ini kita penuh dengan dosa. Kemuliaan Tuhan tidak bisa. Kita manusia fana tidak bisa menatap langsung, berhadapan langsung dengan yang Sang Cipta yang mulia itu Pak, yang penuh dengan kemuliaan. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu bisa bertatap langsung karena memang dia diberi karunia khusus Pak, diberi untuk berbicara dengan umat yang dipimpin pada waktu itu adalah orang Israel Pak ya, orang Yahudi Pak ya. Kalau kita macam kita sekarang ini manusia yang sudah banyak dosa, rasanya tidak mungkin, mustahil kita yang hina, kotor, fana ini mau berjumpa langsung dengan Tuhan. Jadi itu yang saya sampaikan. Barangkali ada yang mau disampaikan Pak Loding, coba. Siap. Tadi Anda mengatakan Tuhan itu harus pemberi firman ya? Ya. Bukan penerima firman. Betul. Dia berfirman. Oke, dia berfirman. Tuhan itu dia berfirman. Oke. Yesus berfirman itu dia terima firman dari siapa? Ya firman, karena dia sendiri firman, artinya menyampaikan sendiri. Ada datanya. Sabar. Begini. Ya. Tidak. Yesus menyampaikan firman itu, Yesus berfirman itu dia terima firman dari siapa? Firman itu dari dirinya sendiri, dari dia sendiri. Oke. Kan dari dirinya sendiri. Baik. Ya. Dari dirinya sendiri ya. Oke. Saya kasih Anda 2 ayat, baru nanti Anda menjelaskan. Baca Yohanes 17:8. Yohanes 17 ayat 8. Ayat 8 Pak ya, saya baca. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke, yang kedua, itu 1 ayat. Yang kedua Yohanes 12:49 sampai 50, baca. Berarti kita mundur Pak ya, Yohanes 12 ya, Yohanes 12:49 sampai 50. Karena tadi Anda mengatakan Yesus berfirman dari dirinya sendiri kan? Coba Anda baca itu. Yohanes 12 ayat 49 sampai 50. Iya. Sembilan sampai 50 bunyinya begini Pak. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku, sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi pertanyaannya di mana di situ Pak? Narasi Anda tadi bagaimana itu? Anda mengatakan Yesus. Saya mengatakan tadi bahwa firman itu dari Yesus sendiri, karena Yesus sendiri itu adalah firman. Itu jadi bertentangan enggak dengan Yohanes 12:50? Nyambung Pak, nyambung, artinya begini. Nah, nyambungnya Anda mengatakan tadi begini, Yesus itu berfirman dari dirinya sendiri. Di situ Yesus mengatakan apa? Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Ya, artinya diriku sendiri. Ya. Nah, ini dari firman yang Bapa firmankan kepadaku, ya, betul, tertulis. Kepadaku. Ya, Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Siapa yang menyampaikan firman kepada Yesus? Ya itu karena Yesus itu adalah firman sendiri Pak, firman Tuhan yang jadi Yesus. Jadi itu terus berarti firman menerima firman.
Enggak. Jangan kita menafsir seperti Sabar itu. begini, Pak. Itulah perbedaannya kita, Pak. Karena Alkitab, Pak, sekiranya Pak, sekiranya Tuhan mau mengizinkan Alkitab ini ditafsir, tentu ada ayatnya. Tetapi karena tidak ada ayatnya. Itu bunyinya bagaimana? Yohanes 17:8 bunyinya, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus menerima firman dari siapa? Dari Allah sang pencipta. Itu kan Yesus itu kan Tuhan, Pak. Yesus itu Tuhan, berbeda dengan Allah, Pak. Allah itu pencipta, Yesus itu Tuhan. Tuhan itu artinya Oke, Allah Tuhan atau bukan? Allah Tuhan atau bukan? Allah Tuhan atau bukan? Dalam bagian lain teks Alkitab disambungkan, Tuhan Allah disambung, Pak, itu kata itu. Iya, saya tanya, Allah Tuhan atau bukan? Ini yang Bapak tanyakan pribadinya atau kata per kata? Allah itu Tuhan atau bukan menurut Yesus? Bukan menurut Anda, bukan menurut pendeta, bukan menurut saya, menurut Yesus. Allah itu Tuhan atau tidak? Karena begini, jangan sampai Anda mau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, seakan-akan Yesus ini lupa kalau dia Tuhan. Ya, contoh begini, contoh kutanya sama Anda ya, tolong Anda baca di situ. Tolong Anda baca di situ. Coba Anda baca di situ di Markus 12:29 sampai 30. Coba. Markus 12:29 sampai 30. Dan saya harap kedepankan akal sehat, kedepankan kejujuran, karena saya mau mencari kebenaran. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, kalau tahu bilang tahu, kita sama-sama belajar. Baca Markus 12:29 sampai 30. Markus, ini kasih kembali dulu nih Albert. Kalau mau cari aninya dulu mana? Coba. Mau masuk di itu Markus. Bapak punya anak kah? Ponakan anaknya anaknya abangnya istri. Oh, siap. Coba dibaca itu Markus 12:29 sampai 30. Markus 29 sambil kita diskusi begini, kita sambil ini Pak intermezzo. Kalau Pak Loding sudah berkeluarga, Pak? Sudah, anak saya 2, laki-laki sama perempuan. Oh, udah besar anaknya, Pak? Yang perempuan itu sudah 13 tahun, kelas 5 SD. Yang laki-laki baru kelas 1 SD, sudah 6 tahun mau masuk. Oh iya. Tidak, anak pertama perempuannya ya. Iya. Syukurlah, Pak. Ya, kita lanjut. Lukas berapa tadi, Pak? Markus. Semangat Pak, saya suka sama Anda ini, Anda belajar serius, karena tipikal Anda ini dulu Landi itu diskusi sama saya seperti Anda ini. Serius Pak, tanya sama si Landi itu. Sama seperti Anda, karena saya bilang sama Landi, saya sama-sama mencari kebenaran. Saya punya anak istri yang pengen saya selamatkan. Kalaulah agama saya tidak benar, maka saya mengikut agama kamu. Tapi ketika agama kamu tidak benar, saya ajak kamu sama-sama ikut agama saya. Kita sama-sama mencari kebenaran. Dia mengatakan, bagaimana cara kita menentukan? Ayo kita kaji sama-sama. Kita belajar sama-sama. Coba Anda baca dengan baik-baik. Coba. Markus 12:29 sampai 30. Markus 12. Kasih maju dulu ya. Markus 8. Markus 12 ayat berapa? 29 sampai 30. 29 sampai 30. Ya. Markus 12 ayat 29 sampai 30 saya baca, Pak ya. Ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
budimu, dan Berarti dengan kita segenap harus berarti kita harus mengasihi Tuhan Allah itu dengan segenap akal budi, kan? Benar tidak? ya, betul. Saya Oke, baik, dulu kita ya. pakai akal. Coba Saya coba lanjut. kembali ke 29 tadi. Ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dah sampai di situ. Dah sampai di situ. Oke. Hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita itu termasuk Yesus atau bukan? Pakai akal Enggak. sehat, Pak. Kita manusia biasa, Pak. Coba baca ulang baik-baik. Mungkin ada ponakan Anda itu, tolong dibaca. Coba simak baik-baik. Ini yang berkata siapa? Yesus, jawab Yesus Yesus yang menjawab. berkata. Ya. Saya berkata nih, Pak ya. Ini saya kasih analogi biar mudah. Ya. Pak Arang, rokok kita ini satu bungkus. Berarti rokok ini punya siapa? Coba. Ini saya layani dulu. Coba. Ini saya suka nih. Seperti Lani nih. Saya suka nih. Oke, berarti Bapak sudah mengarah kepada area bermain logika. Jadi kalau pertanyaannya logika, Pak, saya akan menjawab secara logika, ya gitu. Iya, saya memahami ini. Saya belajar psikologi, Pak. Saya belajar psikologi. Iya, jadi, dengar dulu. Baik. Kita mengatakan bahwa rokok ini rokok kita. Berarti kita berdua punya rokok atau cuma saya sendiri? Bisa begini, Bapak yang beli rokok ini supaya saya tidak sungkan. Bukan, saya yang beli. Saya tidak tanya saya yang beli, saudara. Perhatikan baik-baik. Saya mengatakan ini rokok kita, sisa sebungkus. Berarti rokok ini kita berdua punya atau cuma saya sendiri? Ya, ini kan Bapak bermain logika, jadi saya menjawabnya secara logika. Itu harus ditangkap dulu, Pak, ya. Jadi kalau saya bermain, ini ketika saya mengatakan ini rokok kita, berarti rokok ini milik kita berdua atau tidak? ya, makanya saya bilang saya paham poinnya Pak Loding. Bukan, Karena biar Bapak saya kembalikan ke tadi, Pak. Iya, tunggu. Saya paham. Pak Loding kan bertanya logika, jadi saya harus menjawab secara logika. Kalau ada pertanyaan secara meminta teks, dalil saya akan tunjukkan. Tetapi karena pertanyaan Bapak adalah pertanyaan logika, saya akan menjawab secara logika. Nggak apa-apa, Pak. Kita hanya berbagi aja nih. Jadi saya memahami ini. Saya memahami cara-cara seperti ini, Pak. Nggak apa-apa, lanjut. Coba. Bagaimana? Ketika saya mengatakan rokok kita, apakah rokok ini milik saya sendiri atau kita berdua? Kita di situ kan bisa ada orang lain. Kita ini kan kata kita kalau di sini hanya kita berdua, berarti saya di sini kan cuma kita berdua di Komal nih. Kita berdua nih. Saya mengatakan ini rokok kita, berarti kita berdua punya rokok, apa tidak? Persoalannya saya tidak merokok, Pak. Bapak merokok. Itu persoalan di situ. Nah, itu. Jadi ini kan sudah di ranah logika, Pak. Jadi pahami dulu. Sesuatu. Anda orang baik. Saya tidak mau menyiksa Anda. Turun. Turun. Cari lain ganti. Tidak bisa. Nanti dikirim Pak Purnomo. Saya tidak tanya kamu merokok atau tidak. Yang saya tanyakan rokok kita. Berarti kita berdua punya rokok. Hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita itu termasuk Yesus. Karena Yesus mengatakan di tengah-tengah Bani Israel, hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sehingga dalam Yohanes 27, Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Bukan saya tanya kamu merokok atau tidak merokok. Bagaimana Anda memahami ayat-ayat seperti itu? Astagfirullah. Makanya sampai saya suruh kamu bawa tadi, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu,
dan sepenuh akal budimu. Bagaimana bisa kalian mau memahami Bibel kalian? Coba, apa bedanya dengan orang gila? Orang gila, dia punya rumah, punya mobil, punya motor, tapi dia tidak sadar kalau dia punya semua itu. Karena dia dalam gangguan jiwa. Seperti kalian. Kalian tidak sadar ketika kalian mempunyai Bibel. Begitu. Gimana kalian ini? Halo, Assalamualaikum Pak. Salam, Masya Allah, keren Jono. Alam Maluku Utara, susah itu. Iya, susah. Mantap. Masalah Susah. kejujuran kan? Keren. Penjelasannya mantap. Cuma susah untuk mau dia terima sih sebenarnya. Iya. Karena Islam itu Dari kan tadi saya ikut itu. ya gimana Pak? Dari tadi saya pantau terus. Gimana tadi? Silakan Pak, silakan. Saya bilang dari tadi saya pantau, cuma alhamdulillah dia tidak menghujat. Cuma itu tadi karena kembali botolnya itu yang susah mau dia jawab itu. Dia itu memang tidak menghujat, cuma dia punya botol itu, dia sama Pendeta Dafar tadi itu. Masalah di situlah saya bilang, Iya. ketika mereka jujur sedikit saja, maka akan terbongkar doktrin mereka itu kan. Padahal sudah jelas di situ. Tadi kan saya mau arahkan. Ketika dia sudah baca di dalam Markus 12:29, hukum yang terutama ialah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ketika dia mengakui bahwa kita itu termasuk Yesus, berarti kita siap lari ke Yohanes 20:17. Di situ Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti ini sudah jelas bahwa Yesus itu punya Tuhan. Begitu. Tapi masalahnya dia tidak jujur. Susah diskusi dengan orang yang tidak jujur kan? Begitu. Kan jawaban terakhir. Padahal tadi kan simpel juga. Kenapa Pak? Jawaban terakhir saya tidak merokok. Nah itu jawaban. Itu masalah merokok dan tidak merokok kan saya bilang. Rokok kita ini sisa sebungkus, berarti rokok ini milik kita berdua atau tidak? Dia bilang masalahnya saya tidak merokok. Nanti lanjut saya pantau terus. Siap. Selalu. Siap Pak. Oke. Terima kasih, Masya Allah. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat teman-teman ya. Nah, ada kejujuran di mereka itu. Ya, halo, Mayan Kumbara, Islam Kristen. Ya, Kristen saya. Ya, silakan open cam Pak. Tidak bisa nih, saya nih baru masuk ke nih. Cuma sekian nano aja kelihatannya. Oh iya, Anda belum bisa open cam. Iya, silakan Pak, gimana Pak? Silakan. Enggak. Kalau masalah Tuhan, itu orang tua aja bisa jadi Tuhan. Iya, kamu bisa enggak? Enggak, kamu percaya bahwa orang Tuhan itu Tuhan yang wujud di depanmu. Turun. Satu bulan selesai, datang pula satu orang tua adalah Tuhan. Kalian ini semakin hari semakin jangan-jangan waktu pembagian akal kalian tidak hadir. Apakah ketika waktu pembagian akal kalian tidak hadir? Maka benarlah Tuhan dalam Kejadian 6 nomor 6, apa kata Tuhan? Maka menyesallah Tuhan menciptakan manusia. Nah ini kalian.
Ditambah pula Yeremia 4:22, sungguh bodoh umatku, sangat tolol mereka. Maksudnya begini bang, botol, tapi botol yang ada isi. Jangan botol sudah kosong, pecah pula botolnya itu. Lah, kau pula datang ke atas orang Tuhan itu Tuhan. Tuhan ini adalah sebuah gelar. Sebuah gelar Tuhan ini bisa disandarkan kepada pencipta langit dan bumi. Kalau dia bukan pencipta langit dan bumi, berarti tidak bisa mendapatkan gelar Tuhan. Selain pencipta, maka dia hanya bisa diberikan gelar Tuan. Tuan tanah, Tuan negara, rumah. Hanya bisa diberikan gelar Tuan. Tetapi kalau mau diberikan gelar Tuhan, boleh. Yang penting dia ini pencipta langit dan bumi. Kata Tuhan ini gelar. Gelar kepada pencipta langit dan bumi. Bolehkah manusia jadi Tuhan? Manusia mau jadi Tuhan boleh, tapi bisa ndak? Ada syarat-syarat menjadi Tuhan. Maha pencipta, maha mendengar, maha bijaksana, maha adil. Kalau tidak ada itu, tidak bisa jadi Tuhan. Tidak bisa gelar itu disandingkan kepada itu. Tuhan itu harus ada maha. Kalau besar bisa kita ukur, tapi kalau maha besar tidak bisa kita ukur. Kita manusia sifatnya melihat, karena kita butuh mata. Tuhan tidak butuh mata, karena dia maha melihat. Ketika sudah dikatakan maha melihat, berarti dia tidak butuh mata untuk melihat. Maha mendengar, tidak butuh telinga untuk mendengar. Kita ini tidak ada maha, yang ada cuma mendengar, melihat. Makanya kita mendengar butuh telinga, kita melihat butuh mata. Kalau Tuhan maha melihat, tidak butuh mata. Maha mendengar, tidak butuh telinga. Karena ada kata maha. Begitu. Bagaimana kalian datang orang tua pun jadi Tuhan? Lebih pagan kau dari si pagan-pagan yang lain. Apakah Tuhan bisa jadi manusia? Tuhan bisa jadi apa saja. Tuhan bisa jadi gunung, Tuhan bisa jadi batu, Tuhan bisa jadi air, Tuhan bisa jadi manusia, Tuhan bisa jadi pohon, Tuhan bisa jadi rumah. Bisa, tapi dalilnya mana? Karena berbicara agama harus berlandaskan dengan dalil. Oh, Tuhan jadi manusia, boleh. Mana dalilnya? Tuhan bisa jadi pohon, boleh. Dalilnya. Tuhan bisa jadi batu, boleh. Mana dalilnya? Tuhan bisa jadi air, boleh. Mana dalilnya? Kalau tidak ada dalil, tidak bisa. Karena berbicara agama harus berlandaskan dengan dalil. Kok Bang Loding marah? Kan? Diam, salah marah. Bukan. Lagi stres-stres satu deh. Sudah serius saya tadi berapi-api loh. Rokok kita ini berarti rokok siapa? Masalahnya saya tidak merokok. Sudah pusing. Sudah pusing itu. Datang pula yang satu naik. Orang tua pun bisa jadi Tuhan. Saya sudah cium aroma bau-bau apa? Bau-bau helikopter itu. Saya sudah mulai cium aroma bau-bau helikopter ketika bau-bau helikopter ketika dia mau menjelaskan tentang itu. Yohanes 3:16 tuh. Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, saya sudah mulai cium bau-bau itu tuh. Mulai dia mutar kiri, mutar kanan, sampai ke Isa, sampai ke sini, sampai ke... Itulah yang saya bilang. Kalau kita kasih satu ayat, mereka menjelaskan dari kejadian sampai kelaparan.